Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deleka Fani dari kelas 12 Akuntansi 2 SMK Negeri 16 Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai ancaman terhadap IPOLEK SOSBU dan KAM atau ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari ancaman. Ancaman adalah segala bentuk usaha atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Nah, yang pertama itu ada ancaman ideologi. Ancaman ideologi adalah ancaman dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh ancaman ideologi adalah ancaman komunisme, yaitu munculnya penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila. Adapun cara mengatasinya dengan pelajari ideologi Pancasila dan pahami maknanya. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah ancaman dari pihak luar maupun pihak dalam politik yang mengakibatkan keresahan dan ketidakamanan politik. Salah satu contoh kasus ancaman di bidang politik yaitu kasus suap menyuap dan korupsi yang terjadi, misalnya kasus EKTP. Kemudian cara mengatasinya, yang pertama adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial. Yang kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif. Yang ketiga, ada ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Adapun cara mengatasinya antara lain, yang pertama memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Yang kedua, membuat produk sendiri yang lebih berkualitas daripada produk asing. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya adalah ancaman yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri yang bersifat merusak serta mengancam keberadaan sosial dan budaya di dalam suatu negara. Contoh ancaman di dalam bidang sosial budaya adalah ancaman individualisme. Yang dimaksud individualisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri atau menganggap diri sendiri itu lebih unggul. Cara mengatasi sikap individualisme yang pertama itu memprioritaskan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Kelima, ada ancaman di bidang pertahanan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak mau masyarakat Indonesia hidup damai. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan keamanan baik secara militer maupun non-militer. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.